Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari 1. Astri Lailatul Hidayah, 2. M. Alfdi Akbar, 3. M. Ilham Akbar, 4. Nora Mila Jukmia, dan 5. Siti Saida akan mempresentasikan tentang periklanan dan etika. Pengertian periklanan dan etika. Periklanan merupakan sebuah alat bagi perusahaan untuk meningkatkan penerimaan atau penjualan. Periklanan merupakan hal yang tak dapat dipisahkan dalam dunia bisnis. Sedangkan etika merupakan suatu nilai baik atau buruk, pantas atau tidaknya suatu hal yang berkenaan dengan aktivitas manusia. Fungsi periklanan. Ada 4 macam fungsi periklanan. Yang pertama ada informing. Adanya iklan membuat konsumen sadar atau aware akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua ada persuading. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Yang ketiga ada reminding. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Yang terakhir atau yang keempat ada adding value. Periklanan memberi nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan dan kebenaran. Periklanan tidak 100% yang diinformasikan adalah benar. Seringkali dalam periklanan terdapat informasi yang melebih-lebihkan, tidak masuk akal, dan bahkan kebenarannya diragukan oleh konsumen maupun masyarakat. Dalam buku Etika Bisnis Key Patterns, untuk mengetahui hubungan antara periklanan kebenaran, kita harus mengerti apa itu berbohong. Berbohong adalah dengan sengaja mengatakan sesuatu yang tidak benar agar orang lain percaya. Ada 2 unsur dalam kebohongan. Yang pertama ada unsur kesengajaan dan yang kedua ada bermaksud supaya orang lain percaya. Selain berbohong, iklan bisa bersifat tidak etis karena menipu. Kebohongan ataupun penipuan tidak memiliki makna yang sama dalam penerapannya. Berbohong berkaitan dengan kata-kata dan bahasa, baik secara tertulis maupun lisan. Penipuan memiliki cakupan yang lebih luas dari berbohong, bisa berlangsung dalam tata bahasa dan kata-kata, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara lain. Penipuan tidak dapat dikatakan penipuan jika ada pihak yang menggagalkan maupun digagalkan oleh calon korban. Manipulasi dalam periklanan. Manipulasi merupakan bagian mempengaruhi kemauan seseorang, atau jika dalam dunia periklanan adalah masyarakat atau calon konsumen. Dengan demikian rupa, untuk melakukan dan melaksanakan sesuatu yang sebenarnya tidak tentu diinginkan oleh seseorang. Dalam etika bisnis, menurut K. Bertens tahun 2015, pada tahun 1950-an, bahaya terjadinya manipulasi propaganda politik dan ideologi menjadi momok yang menakuti banyak orang di masyarakat barat, karena waktu itu berlangsung perang dingin. Manipulasi melalui periklanan atau dengan cara bagaimanapun merupakan tindakan yang tidak memiliki etika, namun harus dibedakan secara baik antara mempengaruhi perilaku dan manipulasi. Selanjutnya yaitu pengontrolan terhadap iklan. Yang pertama, kontrol oleh pemerintah. Di Indonesia, iklan tentang makanan dan obat diawasi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau disebut dengan POM dari Departemen Kesehatan. Dan yang kedua, kontrol oleh para pengiklan. Menyusun sebuah kode etik, sejumlah norma dan pedoman yang disetujui oleh profesi periklanan itu sendiri, khususnya oleh asosiasi biro-biro periklanan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kontrol oleh masyarakat. Masyarakat luas tentu harus ikut serta dalam mengawasi mutu etis periklanan. Dalam hal ini, suatu cara terbukti membawa banyak hasil dalam menetralisasi efek-efek negatif dari periklanan adalah mendukung dan menggalakkan lembaga-lembaga konsumen. Penilaian etis terhadap iklan. Dalam hal ini, prinsip-prinsip etis ternyata tidak cukup untuk menilai moralitas sebuah iklan.
karena di dalam penerapannya banyak faktor lain yang ikut berperan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, maksud si pengiklan. Jika maksud si pengiklan tidak baik, dengan sendirinya moralitas iklan tersebut menjadi tidak baik juga. Jika si pengiklan mengetahui bahwa produk yang diiklankan merugikan konsumen atau dengan sengaja menjelekkan produk pesaing, maka iklan ini menjadi tidak etis juga. Yang kedua, isi iklan. Maksudnya, isi iklan di sini harus benar dan tidak boleh mengandung unsur yang menyesatkan ataupun tidak bermoral. Yang ketiga, keadaan publik yang tertuju. Maksudnya di sini secara umum bisa dikatakan bahwa periklanan mempunyai potensi besar untuk mengipas-ngipas kecemburuan sosial dalam masyarakat dengan memamerkan sikap konsumerisme dan hedonisme dari suatu elit kecil. Hal ini merupakan aspek etis yang sangat penting, terutama dalam masyarakat yang ditandai kesenjangan sosial yang besar, seperti di Indonesia. Yang keempat, kebiasaan di bidang periklanan. Maksudnya di sini periklanan selalu dipraktekkan dalam rangka suatu tradisi. Dalam tradisi tersebut, orang telah terbiasa dengan cara tertentu disajikannya iklan. Sudah ada aturan main yang disepakati secara implisit atau eksplisit dan yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari etis yang menandai masyarakat tersebut. Berikut adalah contoh studi kasus periklanan etika. Di sini kami mengambil contoh studi kasus mengenai periklanan maskapai Garuda Indonesia. Di dalam iklan maskapai Garuda Indonesia, terlihat bahwa iklan ini menampilkan perbandingan antara produk dari pelayanan maskapai Garuda Indonesia dengan produk pelayanan dari maskapai lain yang bercirikan warna merah sebagai ciri khas maskapai tersebut. Dalam iklan tersebut dapat dilihat juga bahwa perbandingan tersebut secara tidak langsung bermaksud merendahkan produk pelayanan dari maskapai lain. Meskipun strategi iklan yang dibuat oleh Garuda Indonesia yang menampilkan bahwa kenyamanan dan konsumen menjadi tujuan utama yang dapat mereka berikan, namun dengan menyertakan dalam iklannya produk pesaing yang sejenis ini merupakan salah satu pelanggaran etika dalam beriklan. Nah, di sini ada solusi dari contoh kasus periklanan maskapai Garuda Indonesia. Dari segala aspek permasalahan yang terjadi pada maskapai penerbangan di Indonesia, pihak pemerintah mengambil kebijakan untuk mengoreksi ulang sistem periklanan dan untuk pihak Garuda Indonesia agar tidak terlalu mencolok dalam menggambarkan perbedaan dengan maskapai lain. Kepuasan pelanggan bisa dilihat dari keunggulan dan harga yang pas yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia dari segi pelayanan, administrasi, serta pelayanan lain. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus periklanan etika. Periklanan So Nice. Dalam kasus ini, iklan So Nice dari So Good telah melanggar peraturan dan prinsip dalam perundang-undangan. Iklan ini tidak memperhatikan etika dalam berbisnis, di mana terselip kata persuasif. Mereka yang mengkonsumsi produk yang diiklankan akan tumbuh lebih tinggi daripada yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya makna atau informasi yang tidak benar. Analisisnya yaitu, kasus ini membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses promosi serta melanggar hak-hak konsumen mengenai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Iklan So Nice dari So Good juga telah melanggar prinsip etika yang diatur dalam Undang-Undang Etika Pariwara Indonesia yang berisi jika suatu iklan mencantumkan garansi atau jaminan atas mutu suatu produk, maka dasar-dasar jaminannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu
dalam periklanan kita tidak dapat lepas dari teori yang diterapkan, etika, hukum, dan undang-undang yang berlaku, di mana di dalam iklan itu sendiri mencakup pokok-pokok bahasan yang menyangkut reaksi kritis masyarakat khususnya di Indonesia tentang sebuah iklan yang dapat dipandang sebagai kasus etika dalam periklanan. Sebuah perusahaan harus memperhatikan etika dan estetika dalam sebuah iklan dan terus memperhatikan hak-hak konsumen dan apa yang akan didapat dengan adanya iklan tersebut. Maka demikian, menjaga etika dalam kegiatan periklanan ini sangatlah penting, karena dengan terciptanya iklan-iklan yang baik dan mendidik, maka akan baik pula citra periklanan khususnya di negara Indonesia. Dari studi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaku usaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu.